Taib, ahsanallahu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 8 Januari 2023 atau bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarokah insyaallah, yakni program Bahasa Arab Sistematif Basis, kelas tatap muka membaca kitab yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Riga hafizallahu ta'ala. Dan setelah sekian lama, beberapa pekan kita libur, alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan Ustadz juga diberikan kesempatan untuk bisa hadir untuk menyampaikan ilmunya biidznillah ta'ala. Tapi sebelumnya kami juga ingin sampaikan kembali bahwa untuk semua peserta atau rekan-rekan semuanya, sekali lagi kami nasihatkan terutama kepada diri kami pribadi untuk senantiasa meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya apa yang akan disampaikan oleh Ustadz akan menjadi sebuah ilmu serta faedah dan bisa juga akan menjadi sebuah keberkahan bagi hidup kita masing-masing. Dan sebelumnya juga kami ingatkan untuk menyiapkan alat tulisnya agar dapat mengikat ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Tapi untuk menyingkat waktu, langsung saja kami persilakan pada Ustadz Riga hafizallahu ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustadz. Tayyib, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam program membaca kitab dalam pertemuan yang ke-46 ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kita ambil faidahnya dari kitab Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala yang berjudul Kitabul Ilmi. Alhamdulillah, kita telah sampai pada halaman ke-25 di e-book dari kitab ini, halaman 25. Sebelumnya kita akan murojaah kembali bahwa kita ini sedang dalam poin yang keempat. Ya, ini poin keempat. Dari bab atau dari pasal adab-adab penuntut ilmu. Jadi di antara adab-adab penuntut ilmu itu disebutkan Syekh Utsaimin di sini yang keempat adalah lapang dada dalam masalah-masalah khilaf. Itu perkara yang keempat di antara adab. Nah, sebelumnya kita sudah membahas yang pertama itu adalah meniatkan atau ikhlas ya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini yang perkara pertama. Kemudian perkara yang kedua, hendaknya penuntut ilmu itu menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan dari orang lain. Itu perkara yang kedua ya. Karena asal dari insan atau manusia itu asalnya adalah tidak tahu. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah tuh mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan engkau tidak mengetahui sesuatu pun. Ya, jadi kita lahir dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Oleh karena itu, ya, hendaknya dalam menuntut ilmu itu kita meniatkan untuk menghilangkan ya al-jahlu atau ketidaktahuan tersebut menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi berilmu. Ya, itulah yang sebenarnya dituntut oleh ayat ini.
Itu adalah perkara yang kedua di antara adab penuntut ilmu. Ya. Kemudian yang perkara ketiga, yaitu hendaknya penuntut ilmu itu meniatkan untuk membela syariat. Karena membela syariat ini tidak mungkin dilakukan oleh buku. Ya. Buku tidak dapat membela, tetapi orang yang memahami buku itulah yang dapat membela syariat. Kemudian inilah perkara yang keempat, yaitu lapang dada. Ini sangat penting di dalam proses menuntut ilmu, ya. Sehingga Syekh di sini menjelaskan secara panjang lebar, ya, tentang adab penuntut ilmu hendaknya berlapang dada dalam masalah-masalah khilaf. Dan sebelumnya kita sudah merinci bahwa yang dimaksudkan khilaf di sini adalah khilaf dalam masalah furu' atau masalah amaliyah, ya, masalah fikih. Adapun masalah akidah, ya, keumuman atau mayoritas pendapat itu adalah sama, ya. Hanya beberapa segelintir pendapat saja yang berbeda. Tapi umumnya masalah akidah itu adalah hal-hal yang disepakati. Nah, kalau masalah akidah diselisihi, maka kita tidak boleh toleransi. Jadi yang ditoleransi di sini adalah masalah-masalah fikih, ya, masalah furu', amaliyah. Hendaknya jangan seseorang itu mengatakan kepada saudaranya, kamu ahlu bid'ah, ya, ketika dia mengerjakan sesuatu amalan yang mana di situ ada landasannya dan ada pendapat ulama dalam masalah tersebut, maka kita tidak boleh mencelanya. Di sini Syekh Utsaimin menjelaskan salah satu kasus contoh, yaitu ketika bangkit dari ruku', ya, setidaknya ada dua pendapat di sini dijelaskan bahwa salah satu pendapat mengatakan ketika bangkit dari ruku' kita meletakkan atau melepaskannya, ya, sebagaimana kita melakukannya ketika membaca Al-Fatihah. Sebentar. Anta do'alnya ya ada kalimna. Ini pendapat pertama itu bersedekap, ya. Pendapat pertama yaitu bersedekap atau sebagaimana ketika dia membaca Al-Fatihah, yaitu bersedekap meletakkan tangan kanannya di atas, tangan kirinya di atas dada. Jadi ketika bangkit dari ruku dia bersedekap. Nah, kemudian pendapat yang kedua melepaskan kedua tangannya di samping kedua pahanya. Jadi itu dua pendapat. Nah, di sini saya menjelaskan jangan sampai pendapat orang yang memegang salah satu pendapat mencela pendapat yang berseberangan dengannya. Ya. Karena keduanya memiliki landasan dalil. Ya. Dan sudah kita jelaskan apa landasan dalil tersebut. Nah, kemudian kita sampai di sini, ya, sampai paragraf ini. Kita bahas sedikit tentang kalimat terakhir, ya. Fallazina yaj'aluna anfusahum ahzaban yatahazzabuna ilaiha la nuwafiquhum ala dzalik. Jadi orang-orang yang menjadikan diri mereka itu bergolong-golong, ya. Mereka bergolong-golong kepada golongannya. Kami tidak menyetujui hal tersebut, kata Syekh ini. Karena golongan Allah itu satu, ya, tidak banyak. Kemudian dan kami memandang anna ikhtilafal fahmi, bahwa perbedaan pemahaman la yujibu an yatabaghadun nas, tidak semestinya menyebabkan manusia itu saling bermusuhan. Ya, mestinya seperti itu. Perbedaan pemahaman tidak seharusnya menyebabkan manusia itu saling membenci dan saling mencela dan saling mencela kehormatan saudaranya. Ya, tidak mesti seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas paragraf selanjutnya, ya. Masih dalam poin rohabatus sadri. Ya, masih dalam poin
ini rohabatus sadri fi masailil khilaf. Poin keempat ya. Tapi sedikit lagi akan sampai ke poin kelima ya. Ini al-amru al-khamis. Ini 2 paragraf lagi ya kita akan bahas. Ya ini akan kita bahas insya Allah pada pertemuan sekarang. Ya ini yang tadi kita bahas terakhir. Fallazina yaj'aluna anfusahum ini sampai wa an yaqa'a fi irdi akhihi. Nah, ini adalah paragraf selanjutnya ya. Ya kita mulai bismillah qala al-muallif ya. Kita bareng-bareng aja. Kita siapkan. Tapi bagi yang merasa lingkungannya kurang kondusif atau berisik, tidak menyalakan voice-nya ya. Jadi kalau merasa lingkungannya nyaman atau tidak berisik ya boleh ya. Kita bareng-bareng ya. Ini bacanya bagaimana? Fa Fayajibu ala ya, talibatil ilmi. yajibu ya. Pelan. Fayajibu. Kemudian ala Talibatil ilmi. tolibah atau tolabah? Tolabatil ilmi. Nah, tolabah. Kenapa tolabah? Bukan tolibah. Masdar ya Ustadz ya? Kan. Tolabah tuh Ada yang tahu? Karena bukannya masdar ya Ustadz? Tolabah itu jamak dari tolib. Jamak taksirnya. Bisa juga tulab. Jadi ada beberapa ya. Ada tolibuna, ada tulab, ada tolabatun. Tolabatun itu adalah jamak taksir dari tolibun. Ya, jamak tolibun. Berarti dihukuminya mu'annas ya Ustadz? Ya, setiap jamak taksir itu mu'annas. Dihukumi mu'annas. Ya, ala tolabatil ilmi. Jadi ini artinya penuntut ya. Karena dia isim fa'il. Penuntut. Dia isim fa'il. Ini isim fa'il ya. Ya. Isim fa'ilnya tadi yang tolibun ya Ustadz kalau mufradnya? Ya, tolaba yatlubu tolaban fahuwa tolibun. 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 Kalau tolaban aja, tolabun misalkan itu masdar. Ya. Kalau apa tadi Ustadz yang masdarnya? Tolaban. Yang tolaban. Oh, Ya, itu masdar. tolaban itu masdar. Tapi kalau tolabatun itu adalah jamak taksir dari tolibun. Ustadz kalau tolibun itu kan asalnya mufrad muzakkar. Kemudian ketika dia jadi jamak taksir bukannya dia tetap muzakkar juga Ustadz karena tolibun? Tidak. Ya ini jamak taksir. Kalau jamak taksir tuh kita menerima dari sananya memang seperti itu. Ya. Jadi ada salah satu wazan jamak taksir itu fa'alatan seperti itu. Fa'alatan salah satunya fa'alatun ya. Salah satunya itu tolabatun ini. Itu adalah bentuk jamak taksirnya. Ini akil atau bukan Ustadz? Akil apa goiri akil? Akil. Akil. Kalau akil, dia Ya. dihukuminya? Ya dia bisa mu'annas, bisa muzakkar. Laki-laki ya. Seperti dalam juz awal dari juz 3 itu tilkar rusulu faddalna. Tilka bukan zalika. Di situ tilkar rusulu. Ar-rusulu itu kan akil kan. Tapi dia kan jamak taksir ya. Jamak taksir ya. Iya, tilka dia. Tilkar rusulu.
Ya, maksudnya bukan bukan berarti semua jamak taksir itu dihukumi muannas kan Ustadz? Iya, Cuman tapi yang yang goiri goir akil aja akil, kan? ya goir Yang akil goiri saja akil yang, aja kan? ya betul. Tapi kalau yang akil bisa muannas, bisa muzakkar. Muzakkar, ya. Ya, Ya, nama Ustadz. opsi. Ya. Ala thalabatil ilmi di sini makanya an yakunu ya, makanya dia muzakkar ya. Ini an yakunu. Yakunu ini kembalinya ke thalabah ini. Thalabah. Ya, Berarti kalau dia hukumnya muannas pasti bukan yakunu, tapi antakunu. bukan yaku. Oh, jamak berarti ini Yakunna. yakunna, iya, yakunna. Yakunna. Sahih ya. Nah, ini adalah bentuk hunnanya. Ini hum, ini hunna. Ya, ini hum. Iya. Yakunna ya. Jadi dia di sini dihukumnya muzakkar. Tapi terkadang dia kalau fi'il itu dia jadi muannas ya. Misalkan ja'a, berarti ja'a tolabu, tolabatu ya. Ja'a tolabatu. Tolabatun misalnya. Para murid itu datang, tapi bisa juga ja'at. Ya, jadi bisa ja'a, bisa ja'at. Kita kembali ke sini ala thalabatil ilmi. Jadi ini dibaca ilmi ya. Karena dia sebagai apa? Mudhafun ilaihi. Nah, ini mudhafun ilaihi. Kemudian an Yakunu ikhwatan. Ya, kita coba ini aja dulu ya. Fa-nya adalah fa sababiyah ya. Bukan fa sababiyah. Kenapa fa sababiyah? Apa? Yang depan itu iya istinafiyah. Iya. Fa sababiyah itu harus didahului oleh nahi atau tolab. Ya, contohnya nanti dibahas di sini ya, di ayat ini. Fatab syalu ini nasab karena sebelumnya ada nahi wala tanaza'u, ada perintah juga. Maka ini adalah fa sababiyah. Nah, jadi fa sababiyah itu harus didahului oleh salah satu dari tolab atau nahi. Ya, tolab itu bisa banyak ya, bisa perintah, bisa pertanyaan, itu termasuk tolab. Kemudian ya banyak ya, ada 8 itu tolab itu. Ya, kita kembali fa ini adalah karena jadi di awal berarti ya harful istinaf ya, atau fa'u sababiyah bisa fa'u istinafiyah atau harfu istinaf. Terbalik ya. Istinaf. Harfu istinaf. Ya, kemudian yajibu fi'il madi. Mudhari. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Marfu'an ya, kalau dilanjutkan marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratu fi akhirih. Ya, marfu'un wa alamatu ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Wa fa'iluhu juga Ustaz ya.
Kenapa? Wa Wa fa'iluhu fa'ilu. Fa'ilnya mana? dhamir mustatir. Bukan. Takdiruhu huwa. Ya, kalau dhamir mustatir disebutkan wa fa'ilu. Tapi dia ada fa'ilnya sini bukan dhamir mustatir ya. Ada yang tahu fa'ilnya mana? Oh ini ya, Thalabatul ilmi. Yang mana? Thalabatul ilmi. an yakuna Ustaz, ini apa? Iya, Dalam thalabatul bentuk ilmi apa? kan Masdar muawwal bukan? ini kan apa? Fa'ilnya. Majrur. Kalau apa? Kalau fa'il itu harusnya marfu' ya. Jadi yang benar itu adalah an yakun. Ya, an yakunu ini adalah fa'ilnya. Dia fi mahalli raf'i. Jadi fa'ilnya adalah an yakunu. Nanti kita bahas ya. Jadi sampai di sini dulu fayajibu fil mudhari'. Kemudian ala talabatil, ala ini adalah harful jar ya. Kemudian ini majrur bi ala. Wa alamatum jarhi al-kasratu az-zahiratu fi akhirih. Wa huwa Mudhaf. mudhaf. Kemudian al-jar wal majrur muta'alliqani ila bi fi'li yajibu. yajibu. Muta'alliqan itu apa? Terkait ya. Berkaitan atau terkait. Jadi terkait dengan yajibu. Wajib bagi penuntut ilmu. Ya. Kemudian ini mudhaf ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Ya. Sampai sini paham? Paham Ustaz. Kemudian an yakunu, an adalah An-masdariyah. harfu masdar. Apa masdar? Harfu masdar. Kemudian yakunu adalah Ismu an. fi'lun Fi'il mudhari mansub mudhari'un ada naqisun. Naqisun atau nasikhun. Naqisun. Fi'lun mudhari'un naqisun. Kemudian mansubun. Mansubun wa alamatu nasbihi nasbihi. aswunun. Betul. Alamatu nasbihi apa tadi? Aswunun. Hazfun nun. Dihapusnya nun karena dia min af'alil khamsah. Khamsah. Li'annahu min af'alil khamsah. Li'annahu min af'alil khamsah. Kemudian alifnya di sini ada yang tahu nggak? Alifnya yang membedakan bukan Ustaz? Iya. Membedakan dengan ini. Wal alifu harfun, dia harfun zaidatun, harfun tambahan gitu ya. Harfun zaidatun. Dan farifatun. Dia membedakan, farikoh ini membedakan. Untuk membedakan dia ini bukan huruf illah. Waw ini bukan huruf illah. Karena kalau tidak pakai alif bisa dianggap ini huruf illah. Seperti yad'u. Gini ya. Da'a yad'u. Da'a yad'u. Ini tidak pakai alif. Yad'u. Nah ini adalah huruf illah. Dari da'a yad'u. Nah, kalau dia tidak pakai alif, maka akan memungkinkan dia adalah huruf illah. Tapi bukan huruf illah, ini waw ini adalah bukan huruf illah, tapi dia adalah waw jamaah. Waw jamaah sebagai isim yakunu. Ya. Al-wawu itu adalah ismu. Bukan domirun domirun muttasilun Mabni ya. ala sukun. Mabniun ala sukun
Di mahali raf'in fa'il ya gitu Ustaz. Iya betul. Fi mahalli, bukan fa'il, fi mahalli raf'in ismi kana atau ismi yakunu. Afwan Ustaz, kalau yakunu itu tadi artinya apa saja? Yakunu sama seperti kana yakunu. Oh iya. Ya, dia kadang-kadang tidak diterjemahkan. Oh iya betul. Atau menjadi bisa juga. Menjadi atau dahulu atau terus menerus, tergantung konteksnya. Kalau ini mungkin menjadi ya. Hendaknya wajib bagi para penuntut ilmu menjadi bersaudara. Nah, sekarang Ustaz. Ya. Nah, kemudian ikhwatannya sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih Ustaz. Maf'ul bih ya. Bukan, khobar ya. Khobar kana. Oh iya, khobar kana sahih. Khobarnya, wau, khobarnya adalah ikhwatan. Jadi khobaru kana atau khobaru yakunu. Khobar dari yakunu. Mansubun wa alamatun nasbihi. Ustadz, afwan Ustadz. Ya. Kalau yang di buku kok alifnya nggak disebutin ya, alif zaidah? Di buku mana? Di buku hijau. Ada kok. Pakai maksudnya yang ini yang apa? Yang fi'il mudhari mansub. 69. Bi'an wa alamatu bi'an. Halaman 69. Halaman 81 bukan? Yang halaman 81 bukan Ustaz? Bentar, halaman 81. Yang ini fi'il mudhari mansub kan? Oh iya. Ya memang kadang-kadang tidak tersebut, tapi disebutkan juga di. Tapi harus disebutin ya Ustaz ya, biar ini alifnya wal alif harfu zaidah Ya, gitu mesti disebut. memang bagusnya disebutkan. Harfu zaidah Ya, itu tadi pas Ustaz Afwan nggak tadi ini nggak kebaca wal Zaidatun, alif harfu zaidah apa tuh Ustaz? Fariqatun. Fariqatun. Iya. Fariqatun tuh apa maksudnya Ustaz? Pembeda. Oh, pembeda, iya, iya. Yang membeda atau apa? Iya ya. Untuk membedakan dia bukan huruf illah. Iya, iya. Ini karena dia kebetulan kana, jadi berarti dia menjadi bukan fa'il, berarti menjadi isim yakun ya, Ustadz ya. Kalau yang misalnya dia waw biasa, di fi'il biasa dia menjadi fi mahalli raf'in fa'il ya Ustadz ya. Ya, betul. Kalau fi'il biasa. Ya, kemudian hatta wa ini ikhtalafu. Hatta di sini adalah huruf apa? Itu yang nasab bukan? Yang buat hatta nasab. Ya, jadi di sini hatta itu ada beberapa ya. Bisa dia sebagai huruf jar, bisa sebagai huruf nasab jika ketemu dengan fi'il mudhari setelahnya. Dan bisa juga sebagai huruf ataf. Nah, kalau ini setelahnya ini adalah jumlah, maka dia sebagai huruf ibtida. Nah, hatta jika setelahnya adalah jumlah, maka dia sebagai harfu ibtida ini. Harfu ibtida. Harfu ibtida'i la mahalla laha minal i'rab. Ustadz, Ya, harfu ibtida itu apa aja Ustadz ya? Seperti wawu bisa juga, atau fa ibtidaiyah, kemudian ibtidaiyah lagi seperti izan bisa juga ibtidaiyah, ya dan lain-lain ya. Berarti kalau gitu yang fa itu juga bisa apa, yang huruf waw itu bisa dibilang waw istinafiyah juga bukan Ustaz? Iya, terkadang disebut istinafiyah, terkadang ibtidaiyah. Intinya sama aja. Ya, nah Ustaz. Nah, karena dia ibtidaiyah, ini adalah jumlah sekarang ya. Wa ini adalah
jumlah. Jadi di sini wawnya juga waw ibtidaiyah juga di sini. Hatta wa in ikhtalafu. Karena dia adalah jumlah baru di sini. Maka di sini waw ibtidaiyah. Nafiyah. Kemudian in ikhtalafu. In di sini adalah huruf apa? In masdar bisa juga ya Ustaz ya? In tidak ada masdar. An yang ada masdar. Jadi kalau in itu tuh kan apa yang menggabungkan dua, bukan juga ya? In di sini adalah huruf syarat. Harfu syartin. Iya. Kalau dia Artinya apa ketemu Ustaz? huruf syarat, Sama kalau iza, huruf syarat juga kan Ustaz? itu isim syarat. Kalau iza itu isim. Kalau in itu huruf. Oh, berarti nggak ada artinya ya Ustaz ya? Artinya jika. Ya. Jika. Syarat itu kan dihitung apabila, jika, ya, huruf syarat. Kalau ketemu dia fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya di jazm. Kalau di sini ini bukan fi'il mudhari, ikhtalafu fi'il madhi. Jadi ikhtalafu. Hatta wa ini. Jadi karena dia ketemu dua sukun, maka dia dibaca ini. Ya. Dibaca ini ikhtalafu. Ini ikhtalafu. Ini kasroh ini untuk menghalangi dua sukun, karena tidak boleh dua sukun ya. Ini sama ini, maka dia ini harus di kasroh. Wa ini membacanya gitu. Wa ini talafu, bukan wa in, kan susah bacanya. Ini ada sukun lagi di sini. Wa in, jadi harus ada di harokat ya. Wasalkan. Ya, diwasalkan. Wa ini talafu. Ini adalah fi'il madhi. Asalnya ikhtalafa ikhtalifu. Kemudian fa'ilnya adalah wawu ini. Kembalinya ke thalabatul ilmi. Ya, hatanya artinya sehingga atau bahkan ya. Bahkan jika mereka berselisih fi ba'dil masailil far'iyah. Ba'di masailil far'iyati. Masail ini sebenarnya ghairu munsharif ya, tapi karena ada alif lam, maka dia kembali ke kasrah. Ada mudhaf ilaih di sini. Kalau far'iyah ini sebagai apa? Naat dari masail. Nah, kenapa dia mu'annas? Karena dihukumi mu'annas kan? Ya, masail. Masail ini adalah jamak taksir yang dihukumi mu'annas. Nah, di sini ada fi'il syarat ya, ikhtalafu. Jawab syaratnya mahdzuf, dihapus. Jadi tidak ada di sini jawab syaratnya. Bahkan jika mereka berselisih dalam masalah-masalah far'iyah. Nah, jadi ada jawab syaratnya yang dihapus. Ya, mungkin takdirnya jika mereka berselisih dalam masalah far'iyah, wajib bagi mereka untuk bersatu. Jadi ada di sini jawab syarat yang dihapus. Dan itu biasa ya, kalau jawab syarat itu dihapus di Al-Quran pun ada ya. Seperti juz surat Ali Imran lan tanalul birra itu, kemudian mana buka Quran ini. Nah, ini
man istata'a ilaihi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila, man itu adalah isim syarat Ayat ke berapa Ustadz? Afwan. ayat Al-Baqarah. ke-97 Al-Baqarah 97. yang di akhir itu. Man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a itu adalah isim syarat bagi siapa yang man istata'a, bagi siapa yang mampu untuk berhaji. Ya, di situ jawab syaratnya dihapus. Asalnya adalah maka berhaji. Jadi kadang-kadang seperti itu ya, ada isim syarat atau huruf syarat yang jawabannya dihapus tapi mafhum. Tadi Al-Baqarah 97 Ustadz. Iya. Kok nggak ada ya? Man Walillahi istata'a. 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man Yang istata'a Al-Baqarah 97 bukan kul mangkana abduwam gitu kan? Kul kul Al-Imran kan Ustaz. itu Al-Baqarah itu. Tadi bilangnya Ustaz Al-Baqarah Ali bukan ya? Imran. Oh Ali Imran. Afwan Ustaz, Ali Imran. Ali Imran 97. Man istata'a ilaihi sabila. Jadi ada salah satu pendapat ulama nahwu mengatakan man di situ adalah isim syarat yang mengandung syaratnya fi'il syaratnya adalah istata'a. Man istata'a ilaihi sabila, sabilanya adalah maf'ul dari istata'a. Kemudian jawab syaratnya dihapus. Asalnya adalah maka berhajilah. Man istata'a ilaihi sabila. Kemudian maka berhajilah. Seperti itu. Ustaz tadi kalau yang di Ali Imran itu kan man istata'a kan dia karena masuk isim syarat jadi dia mansub gitu Ustaz ya? Tidak. Yang Siapa enggak. yang mansub? Itu Enggak, yang itu istato'anya? Fil madi. Oh, fil madi ya. Fi mahalli jazmin. Kalau fil madi kan mabni. Ya. Baik, kita lanjutkan wa ala kulli wa ala kul. Ustaz Afwan yang tadi udah selesai Ustaz. Udah kalimatnya udah sempurna ya? Sudah. Karena ini jawab syaratnya tadi kan dihapus. Oh iya. Hatta wa nikhtalafu bil madi masail fayajibu an yakunu ikhwatan. Gitu. Itu yang dihapus. Fayajibu an yakunu ikhwatan. Tapi mafhum ya dipahami. Ya, nah Ustaz. Ini kalimat baru lagi nih. Wa ala kulli wahidin Ala kulli wahidin an yada'u an yad'u yad'u ya. Yada'u an yada'u wal Akhara. akhara. Karena ini maf'ul dari yad'u Yada'u. ya. Kemudian bil hudu'i Bil hudu'i wal munaqashati. wal munaqashati Ya, atau kepada hudu. Allati yuradu biha wajhillah ya Ustaz ya. wajhu. Wajhul. Adalah apa? Kenapa wajhu ini? Dia naibul fa'il. Oh yuradu. Oh naibul fa'il dari yuradu. Dari yuradu. Ya. Kemudian wal wusuli. Kenapa li? Wal wusulu. Kalau usuli berarti wajhu wusuli. Wajah usul. Salah ya. Wal wusul dia adalah maktuf kepada maktuf dari wajhu. Wajhu. Maktuf. Jadi yang diinginkan dengannya wajah Allah dan yang diinginkan daripadanya pencapaian kepada ilmu. Terjemahannya ya, wa ala kulli wahidin. Ala ini artinya wajib. Dan wajib bagi setiap orang bisa, setiap individu ya bisa. Setiap individu an yad'u'a untuk mengajak ya.
Ya doa itu sebenarnya memanggil ya. Da'a ya da'u, memanggil atau ya apa lebih tepatnya, memanggil yang lain dengan tenang. Ya. Bisa juga mengajak. Berdakwah gitu, Ustaz. Berdakwah gitu. Oh ya, bisa juga berdakwah ya. Berdakwah kepada orang lain dengan tenang dan dengan diskusi. Ya, dengan tenang dan dengan diskusi yang menginginkan wajah Allah, gitu ya Ustaz. Yang diinginkan dengannya wajah Yang Allah diinginkan dengannya wajah Allah dan pencapaian ilmu. Jadi agar setiap orang dan itu tercapainya ilmu gitu Ustaz. berdakwah dengan diskusi, yang mana diskusi itu tujuannya untuk wajah Allah dan pencapaian kepada ilmu, untuk memperoleh ilmu. Jadi bukan munaqashah atau bukan debat yang untuk mencari siapa yang menang atau yang kalah, gitu ya. Tapi debat atau diskusi itu tujuannya mestinya harus menginginkan wajah Allah, ya. Karena untuk membela agama Allah, menegakkan kebenaran, ya. Kemudian untuk mencapai kebenarannya ilmu yang sebenarnya, mencapai ilmu yang sebenarnya. Itulah semestinya ya diskusi itu, bukan untuk menang atau untuk mengalahkan lawan diskusinya. Usul saja apa Ustaz? Usul tadi? Usul itu sebenarnya artinya pencapaian ilmu. Mencapai. Wasola itu mencapai. Pencapaian ilmu. Jadi tujuannya untuk wajah Allah dan pencapaian ilmu. Kita bahas i'rabnya wa ala. Wa di sini berarti huruf ibtidaiyah atau istinafiyah. Istinaf. Kemudian ala harful jar, kemudian mabnin, kemudian jar majrurnya kulli wahidin. Al-jaru wal majruru sebagai apa? Sebagai, kan tadi wajib ya, atas, berarti fa'il ya Ustaz? Dia jar majrur. Berarti sebagai atas setiap orang kan, dan wajib atas setiap orang agar mengajak yang lainnya. Muta'alik gitu Ustaz maksudnya, jar majrurnya. Dia muta'aliknya kepada yang siapa? Kalau muta'alik, dia lebih tepatnya apa nih kira-kira? Wa ala kulli wahidin. Bisa dia sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Ya, khobar muqaddam, kemudian mubtada muakhirnya an yadua. Ini dalam bentuk jumlah gitu Ustaz? Bukan, masdar muawwal. Ini masdar muawwal. An yadua ini masdar. Ya, masdar muawwal. Masdar muawwal fi mahalli khobar gitu. Mubtada fi mahalli raf'i mubtada muakhar gitu. Muakhar, ya. Oh, berarti mubtada itu bisa dalam bentuk masdar ya Ustaz? Bisa. Masdar muawwal seperti wa an tasumu khairul lakum. Wa an tasumu khairul lakum. An tasumu itu mubtada. Khairun itu khabarnya. Wa an tasumu khairul lakum. Ya. Masdar muawwal.
Ustadz, kalau misalkan mubtadanya bisa sebagai masdar bisa dalam bentuk masdar muawwal, berarti bisa juga dalam bentuk jumlah juga ya kalau mubtada, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Sebagai jumlah. Dalam bentuk juga kan masdar muawwal itu kan sebenarnya kan fi'il sama fa'ilnya juga udah lengkap kan Ustadz. Iya, tapi dia masdar ya. Kalau di dalam apa namanya? Di dalam ini fi'il ini memang ada fa'ilnya juga. Nih, di dalam fi'il ini ini Kan ada berupa jumlah, fa'il. ada Itu fa'il. berbentuk jumlah jadinya. Berbentuk jumlah. Kalau dalam bentuk jumlah ismiyah bisa nggak Ustadz? Mubtada. Oh gitu. Setelahnya isim berarti kalau gitu. Ya, jadi Kalau an itu maksudnya ke fi'il aja ya? Iya, bukan maksudnya kalau Ana menanyakan kalau mubtada boleh nggak dalam bentuk jumlah gitu Ustadz. Jadi bukan dalam mufrad bentuk gitu. jumlah mubtadanya. Iya. Sebentar. Rasanya tidak bisa ya. Dalam Tidak bisa dalam bentuk jumlah mubtada itu. Hmm. Kalau khobar bisa. Ya, khobar bisa. Atau maf'ul bih juga bisa. Tapi kalau mubtada tidak bisa ya. Tidak bisa dalam bentuk jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah nggak bisa ya Ustadz ya? Iya, nggak bisa. Dia harus kalau masdar muawwal bisa. Ya, seperti apa tadi yang dituliskan wa antasumu khairul lakum. Khairul lakum. In kuntum apa wa antasumu khairul lakum. In kuntum mu'minin ya. Jadi antasumu ini adalah mubtada. Ya. Jadi berbentuk masdar muawwal. Masdar muawwal fi mahalli raf'in mubtada. Ya. Mubtada'in muakhirin. An yad'uwa ini, mubtada'nya ini khabarnya. Nah, kemudian al-akhir ini sebagai apa? Berarti maf'ul bih dari yad'u dong kan? Iya, maf'ul bih. Yad'u. Nah, maf'ul bih. Kalau yang ini fa'ilnya mana yad'u? Ini wow. Balik lagi dong. Tunggu. Wow. Domir mustatir. Domir mustatir. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila yajibu tuh tadi. Yajibu tuh kan juga sama ya. Talibul ilmi ya, tapi bukan. Talabatul ilmi itu hum. Ini huwa. Huwa ya. Kembali ke Huwa. Huwa tadi kembalinya ke ada yang tahu? Kulli wahidin. Betul. Kulli wahidin. Ya, kulli wahidin. Ini huwa ya, kulli. Anya doa kullu ahadin al-akhir. Asalnya seperti itu. Anya doa kullu wahidin al-akhir. Kemudian bil hudu'i ini muta'alliq kepada yad'u. Ya, berdakwah dengan hudu, dengan damai. Damai. tenang. Damai lebih tempatnya. Damai, tenang bisa juga. Jangan gerasah berusuk ya. Kemudian artinya tenang lah ya, dengan berdakwah itu dengan tenang ya. Karena kalau tidak tenang itu gimana? Dengan kepala dingin lah Ustaz kira-kira gitu ya. Ya, dengan kepala dingin bisa juga. Ya, dengan kepala dingin bisa juga. Jangan dengan kepala panas ya. Kemudian juga berdakwah dengan diskusi. Ya, jadi dia ini kasroh karena ma'tuf kepada hudu.
ya, wal munaqasati. Kemudian allati, Alati naaf nih kayaknya ya. Silatul Ya. mausul. naat, naat ya. Iya. Dari wal munaqasati berarti ya Ustaz. Yang terdekat Na'tun ya. li, ya, na'tun li munaqasah. 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 Na'tun lil munaqasah. Kemudian yang ini jumlah Yuradu. ini adalah jumlah tuh Ini silah mausulnya berarti Ustaz. silatun silatun mausul, silatun mausulin. Silah mausul. Mahallalahi minal i'rab. La itu. mahalla laha minal i'rab. La mahallalaha minal i'rab. Oke. Mahalla laha minal I'rab. dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Si jumlahnya ini ya, jumlah yuradu biha wajhullah, tidak ada kedudukan dalam tidak ada kedudukan i'rabnya. Karena jumlah itu bisa memiliki kedudukan i'rab ya, bisa sebagai khobar, bisa sebagai misalkan maf'ul bih ya, atau khobar kana, khobar inna ya, misalnya. Tapi ini tidak ada kedudukan i'rabnya. Berarti semuanya Ustaz ya? Yuradu biha wajhullahi wal wusulu ilal ilmi. Semuanya ya Ustaz? Iya. Iya, pokoknya jumlah itu yang penting tuh ada fi'il, ada fa'il atau naibul fa'il. Itu aja yang penting. Oh iya. Berarti kalau gitu sampai wajhu aja. Ya, sampai sini juga sudah bisa ya, wajhullah. Sampai Iya. sini sudah bisa. Ya, jadi yuradu itu adalah sebenarnya fi'il ya, fi'il apa istilahnya? Fi'il mudhari majhul. Fi'ilun mudhari'un majhulun. Asalnya dari aroda, yuridu. Kemudian bentuk majhulnya adalah yuradu. Artinya diinginkan. Yang diinginkan dengannya ya, Wajah Allah. bentuk pasif ya. Ya. Majhul itu bentuk pasif. Yuradu, naibul fa'ilnya adalah wajhullah. Wajhu. Ya. Kemudian biha, hanya kembali kemana? Muta'alliq berarti ya, dengan. Hanya kembali kemana? Kembali dengan ini munaqasatin. Ilmu. Kembali ke alati. Kemana? Oh, ke alati. Ya, yuridu biha. Yuradu tadi Ustaz, fi'il apa yuradu tadi? Fi'il mudhari Fi'il majhul ya? mudhari majhul. Ya. Fi'lun mudhari'un majhulun. Majhulun. Ya. Tak jelas ya. Majhulun. Bi dengan biha, bi-nya itu Biha. maksud apa? Bi itu Bi-nya huruf apa? jar. Ya huruf jar. Nah, di huruf jar ini majrur, kemudian muta'alliq kepada yuradu. Ya. Ini Hanya itu sebagai apa Ustaz? Biha hanya sebagai apa hanya? sebagai fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin bi alba. Fi mahalli jarrin oleh alba atau oleh bi sebelumnya. Mana tulisannya Ustaz? Enggak ditulis Ustaz. Al-ha'u Al-ha'u domirun muttasilun, kemudian mabniun ala sukun ya, di mahalli jarrin mudhofun ilaih. bukan mudhofun ini di mahalli Biha kan? Afwan. Biha majrur bil ba'i ya. fi mahalli jarri bil Jarri. ba'i ya. Fi mahalli jarrin bil ba'i. Ba'i.
Lengkap benar Ustadz nih, seluruhnya harus lengkap. Ya, tapi yang sudah sering ya, tapi kalau mau bertanya langsung aja ya. Yaudu ila bil hudu'i ya Ustaz. Bil hudu'i. Nah. Bil hudu'i wal munaqashati allati yuradu biha wajhullah. Nah, ini wajhu ini wa huwa mudhaf ya, sehingga dia tidak ditanwin. Wa huwa mudhaf, kemudian lafzul jalalah Allah itu sebagai mudhafun ilaihi. Wajhu mudhaf ya Ustadz ya? Ya, wa huwa mudhaf. Kalau ini mudhafun ilaihi. Seterusnya itu majrurun wa alamatul jarrihi dan kasratu zahiratu fi akhirih. Wal wusulu, nah wusulu ini atafnya ke wajhu. Ke wajhu. Nah, ini kalau salah kita mengatafkan, misalkan kita anggap wal wusuli misalkan. Jadi fatal akibat maknanya. Ya, wajah wusul. Karena dia atafnya ke Allah Jalla Allah ini kan. Wajhullahi, misalkan ini kita kasrohkan misalkan usuli gitu. Berarti dia maknanya adalah wajah wusul. Nah, tidak benar ya. Atau bisa jadi atafnya usuli ke munakosain, jadi rancu maknanya. Berarti maksudnya itu kalau dalam kedudukannya dia mudhof, hati-hati ya Ustadz ya. Karena kalau misalkan salah harokat nanti bisa maktufnya ke mudhof, bisa maktufnya ke mudhof ilaih gitu Ustadz ya. Iya, pokoknya harokat itu jangan sampai salah ya. Karena bisa berakibat fatal akibatnya, atau bisa jadi maknanya jadi tidak dipahami, atau bisa jadi tidak bermakna. Jadi Allah tadi sebagai mudhafun ilaihi Ustadz ya? Iya, mudhafun ilaihi, mudhafun ilaihi. Kemudian wa ini adalah harfu atfin. Al-wusulu adalah maktuf kepada wajhu. Wal wusulu. Ya. Kemudian ilal ilmi ini jar wal majrur muta'alliqani bi al-wusul. Ya, jadi ilal ilmi ini ilal ilmi muta'alliqnya kepada al-wusul. Karena bisa aja muta'alliq itu kepada fi'il sebelumnya, misalkan kepada an-yad'uni, an-yad'uni. Bisa aja. Karena kita sebutkan ya, muta'alliqnya kepada siapa gitu. Karena dia bisa jadi dipisah oleh banyak kata ya. Kalau dia muta'alliqnya kepada al-wusul yad'u misalkan, maka maknanya wajib bagi setiap individu untuk berdakwah kepada orang lain ilal ilmi. Bisa juga, tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ilal wusul. Ya. Afwan Ustaz bertanya Ustaz. Ya. Jar majrur itu muta'alliqun ke fiil yang terdekat atau bisa fiil yang sebelumnya yang jauh? Ya, ada kemungkinan bisa ke fiil. Dia umumnya ke fiil atau yang bermakna fiil. Yang bermakna fiil itu bisa masdar ya, atau isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau ini masdar. Usul ini masdar, tapi dia bermakna fiil. Bermakna fiil karena dia bisa juga wa an yasila. Al-usul itu kan an yasila. Wasola yasilu. An Nah, ini kan an yasila ini kan sama dengan usul. Ya. Itu jadi dia muta'alliqnya kepada fi'il atau kepada yang bermakna fi'il seperti masdar, atau bisa juga isim fa'il atau isim maf'ul.
Ya, itu muta'alliq seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin sampai Ulang Ustaz, ini ilal ilmi tadi, kedudukan ilal ilmi tadi jar majrur. al-jar wal majrur muta'alliqani muta'alliqani kan ada dua ya, al-jar wal majrur itu kan dua ya. Muta'alliq harusnya muta'alliqani bi fi'li bukan bi fi'li, bi al-wusul. Seperti itu ya cara mengiraknya. Al-jar wal majrur muta'alliqani bil wusul, terkait dia Berisik. dengan wusul. Alikani bil wusul ya. Ya. Bil wusul. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Jadi Ustaz, sementara. dua baris ini ya kita ulangi lagi. Wajib bagi penuntut ilmu untuk agar bersaudara. Ya. Wajib bersaudara gitu ya. Wajib bagi penuntut ilmu untuk bersaudara. Bahkan ketika mereka berselisih dalam sebagian masalah far'iyah. Far'iyah ini maksudnya masalah furu' ya. Masalah amaliyah. Jadi kalau mereka berbeda-beda pendapat dalam sebagian masalah far'iyah itu, ya mestinya mereka tetap bersaudara. Dan wajib bagi setiap individu untuk berdakwah kepada yang lain dengan tenang atau dengan damai dan dengan diskusi atau debat yang diinginkan dengan debat tersebut wajah Allah dan pencapaian kepada ilmu. Mestinya mengharapkan ridho Allah. Ya, mengharapkan wajah Allah. Ya, mengharapkan wajah Allah. Wajah Allah ya. Wajah itu memang wajah. Wajah Allah. Mengharapkan untuk melihat wajah Allah. Karena di akhirat kita dapat melihat wajah Allah. Dan itu tidak bisa ditakwil menjadi ridho. Kalau wajah ya wajah. Kita menerima sesuai dengan jadi orang yang punya ilmu, Ustaz, orang yang menuntut ilmu, ketika ada perbedaan atau perselisihan, itu tetap kita harus berlapang dada, kan Ustaz ya? Itu tidak boleh bermusuh-musuhan. Betul. Nah, orang yang berilmu nantinya, kalau dia demikian caranya, di akhirat nanti insya Allah bisa ketemu dengan Allah. Begitu Ustaz kira. Kalau yang ini yang dibahas ini bukan itu. Ya ini adalah yang dibahas wajah Allah ini ketika dia berdiskusi. Wal munaqashati. Munaqashah ini adalah diskusi. Ya. Karena kan diskusi itu bisa niatnya itu untuk mengalahkan orang lawan diskusi kita, ya kan? Umumnya kan seperti itu diskusi itu kan. Nah, semestinya bukan diskusi yang begitu. Hendaknya setiap individu itu berdakwah itu dengan diskusi yang diskusi itu yang dengan diskusi itu diharapkan wajah Allah, karena diskusi itu harusnya niatnya itu adalah ikhlas, ya, bukan untuk mengalahkan lawan diskusi kita. Jadi yang kita niatkan tuh wajah Allah ketika kita berdiskusi. Nah itu maksudnya diskusinya ini yang dibahas. Artinya kalimat ini sudah tinggi benar Ustaz ya dalam pembahasan kalimat ini. Tinggi gimana Bu? Rumit itu maksudnya. Maksudnya tuh tingkat ininya Ustaz, bukan untuk kita kan kalau berdiskusi itu kadang-kadang ada egonya ya Ustaz ya. Iya itu yang dimaksud saya di sini. Sebenarnya jangan mengutamakan ego itu. Jadi diskusi itu harusnya
kita ikhlas ya, atau ingin menegakkan kebenaran, ingin mengoreksi kesalahan orang tersebut agar dia kembali kepada kebenaran ya. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah, bukan untuk mengalahkan supaya lawan diskusi kita itu malu kalah lawan kita, bukan seperti itu diskusi itu. Iya. Begitulah harusnya setiap individu dalam berdakwah. Itu kata Syekh. Ini bagus sekali nasihatnya ya. Iya. Kalau kita memang mendalami atau merenungi ya perkataan ini nih, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ya Masya Allah ya. Nah itu maksud saya tuh udah tinggi benar itu Ustaz. Ininya Iya. nilai itu. Iya. Makanya anak senang membaca kitab-kitab ulama itu kalau benar-benar kita merenungi, memahami, sedikit saja yang kita baca atau kita dengar itu rasanya banyak sekali faedahnya gitu ya. Iya. Sangat bermanfaat gitu bagi kehidupan kita gitu. Ya, kalau kita dalami betul ini kan, setiap penuntut ilmu itu hendaknya bersaudara, kata Syekh kan. Walaupun mereka berselisih dalam sebagian masalah far'iyah. Ya, karena memang realita zaman sekarang ini dimanapun, termasuk di Timur Tengah sana, makanya saya ini mengatakan seperti ini. Ya, terutama di Indonesia lebih-lebih lagi ya, dalam masalah far'iyah, seperti misalkan menggerakkan telunjuk ketika tasyahud, ya, terus apakah bangkit itu, apakah menggempalkan tangannya atau seperti apa, tidak menggempalkan tangannya, ya. Masalah-masalah far'iyah, masalah amaliyah, yang sebenarnya semuanya itu ada pendapat ulama dalam masalah itu, ya. Dan kalau kita renungi masing-masing dalilnya, kita sendiri juga akan merasa ini tidak akan bisa disatukan. Ya. Seperti dalam masalah bangkit dari ruku itu, ya, apakah sedekap atau tidak. Ya, kalau kita memahami kedua dalil, kedua landasan dari pendapat tersebut, maka kita akan menoleransi pendapat yang berseberangan dengan kita gitu. Karena sama-sama kuat. Mereka punya sisi pandang yang berbeda, sisi lain gitu dari landasan mereka itu. Nah, jadi tidak bisa kita menyalahkan. Tapi kalau masalah akidah itu jelas. Nah, jelas dalilnya. Tapi kalau masalah akidah memang sejak zaman sahabat pun mereka berselisih. Pada zaman Nabi pun mereka juga berselisih. Nah, seperti itu. Jadi tidak selayaknya bagi penuntut ilmu itu mencela saudaranya yang berbeda dalam masalah far'iyah ini. Ya. Sudah paham. Ya, waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan bermanfaat dalam memahami bagaimana cara membaca kitab, memahami maknanya, kemudian juga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat menerapkannya ya, bukan hanya sekedar membaca, tapi makna dari kandungan dari ulama, dari syekh ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian pertemuan hari ini. Anak kembalikan kembali kepada Ustadz Abu Ali, tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik, atas materi yang telah disampaikan, beberapa koreksi maupun catatan serta diskusi yang sangat menarik untuk pertemuan pagi hari ini, Masya Allah Ustadz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair pada Ustadz Riga yang telah menyempatkan waktunya dan juga atas ilmunya juga. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua, dan buat rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya juga untuk hadir dan menyimak kajian yang telah disampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga perjumpaan kita di pagi hari ini menjadikan faedah serta tambahan ilmu, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan pekan depan biidznillah ta'ala. Namun sebelum Ana tutup, Ana sampaikan pada teman-teman semuanya untuk tetap terus menjaga niat kita dan menjaga agar kita tetap istiqomah meskipun apa yang telah disampaikan
sedikit, namun jika dilakukan secara rutin, secara terus-menerus, insya Allah ini menjadi sesuatu yang akan membawa dampak yang sangat besar bagi kita semua. Amin. Dan Amin ya rabbal akhiri dengan doa alamin. kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa illa atubu anta, ilaik. astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ila liqa ya Ustaz. Izin pamit Ustaz.